langsung dengan Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin, tidak sekedar silaturahmi, tapi sekaligus membawa oleh-oleh dari Kementerian Keuangan dalam rangka bersih-bersih Kementerian. Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin 18 Maret 2024. Kedatangan Menkyu, Sri Mulyani, beserta jajarannya, disambut langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Selain silaturahmi, agenda kunjungan Menkyu tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin yaitu membahas terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI. Dijelaskannya, kredit ini terdiri dari beberapa tahapan, dengan batch 1, yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi korupsi, dengan total sebesar Rp2,504 triliun. PT RII, sebesar Rp1,8 triliun, PT SMS, sebesar Rp216 miliar, PT SPV, sebesar Rp144 miliar, dan PT PRS, sebesar Rp305 miliar. Laporan kredit LPI ini terdeteksi pada tahun 2019, dan sampai saat ini, para debitur perusahaan tersebut, statusnya masih belum ditentukan. Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kami kedatangan Ibu Menteri Keuangan. Memang beberapa hal yang kami bahas tadi pagi, ada hal-hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan. Antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPI, yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama, dan pagi ini nanti Ibu Menteri akan menjelaskan apa dan mengapanya sehingga perkara ini diserahkan pada kami. Untuk itu silakan Ibu. Terima kasih Bapak Jaksa Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan pers media yang saya hormati, hari ini saya datang untuk kembali meningkatkan sinergi kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung. Seperti diketahui bahwa kami dua instansi itu terus bekerja erat di dalam rangka penegakan hukum di bidang keuangan negara yang selama ini sudah dilakukan untuk berbagai hal, termasuk kasus BLBI yang juga dengan Pak Jaksa Agung dan kasus-kasus penanganan lainnya. Hari ini kita khusus memfokuskan kepada LPI. Seperti diketahui, LPI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yaitu lembaga keuangan pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk dengan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, makanya disebutnya sui generis. Dan LPI memiliki tanggung jawab misi yang sangat penting, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor. Ekspor adalah salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting, baik di dalam meningkatkan daya kompetisi perekonomian Indonesia di pasar global, maupun dan utamanya untuk memberdayakan UMKM kita di dalam kegiatan untuk bisa menembus pasar ekspor dunia. Kementerian Keuangan dalam hal ini sebagai bendahara negara mendukung LPI agar mampu menjalankan misinya untuk
tadi mendorong ekspor Indonesia dan meningkatkan daya kompetisi dari para eksportir Indonesia. Untuk bisa menerapkan misi tersebut, LPEI harus terus membangun kompetensi dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan terus meminta jajaran direksi, ini terutama direksi yang sekarang yang baru, dengan seluruh manajemennya untuk terus mampu melaksanakan misi mendorong ekspor ini dan sekaligus membangun tata kelola korporasi yang baik. Ini agar mandat LPI untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi dan penjaminan bisa dilakukan dengan tata kelola yang baik, profesional, dan dengan integritas. Pada saat ini LPI telah dan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. LPI telah dan terus bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama-sama dengan LPI membentuk tim terpadu untuk meneliti seluruh kredit yang bermasalah di LPI. Ini tadi yang disebutkan oleh Pak Jaksa Agung bahwa kita berusaha untuk melakukan bersih-bersih tadi ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Ketut. Nah, dengan tim terpadu antara LPI, BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kami telah menerima laporan hasil penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah di LPI tersebut. Pada kesempatan yang baik pagi hari ini, kami bertandang ke Kejaksaan dan Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin sangat baik hati untuk menerima kami untuk juga menyampaikan hasil pemeriksaan dari tim terpadu tersebut, terutama terhadap kredit bermasalah yang terindikasi adanya fraud, yaitu adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh debitur tersebut. Kami terus menegaskan kepada direksi dan manajemen LPI untuk terus meningkatkan peranannya dan tanggung jawabnya dan harus membangun tata kelola yang baik, zero tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan, dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 2009. Kami juga mendorong LPI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi, dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi yaitu BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPI dan neraca LPI. Hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman 2,5 triliun. Untuk seterusnya Bapak Jaksa Agung akan menyampaikan. Terima kasih Bapak. Silakan Pak. Baik, teman-teman. Jadi untuk tahap pertama, ya saya katakan tahap pertama adalah 2,5 triliun, ya. Dengan nama debiturnya saya sebutkan. RII sebesar 1,8 triliun, SMR 218 triliun. Ini nama PT ya, nama perusahaannya. Iya, Pak. Ya. 215 miliar. Ya.
216 miliar, kemudian PT SFB adalah 1,44 miliar, dan PT PRS sebesar 305 miliar. Jumlah keseluruhannya adalah sebesar 2,505119 triliun. Sri Mulyani menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung RI dalam penegakan hukum terkait dengan keuangan negara.